Hai bro and sis, sahabat-sahabat solidaritasku. Apa kabar semua? Selamat siang. Salam solidaritas. Siang ini saya cuma mau sedikit ngobrol, bukan ngobrol sih, sedikit kasih komentar lah atas keriuhan atau lebih tepatnya dinamika yang terjadi di sekitar 2 minggu belakangan ini. Saya IG Ignatius Hermanu Keswara-Adi. Saya bakal calon kacung rakyat Jabar 3 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat. Mau ikutan komentar sebetulnya, bukan ikutan komentar sih, apalah saya ini ikutan komentar. Maksudnya menuangkan lah sedikit apa ya? Aku nemu loh gitu, aku nemu loh satu benang merah menyikapi paling tidak kegalauan yang mungkin dirasakan oleh beberapa teman-teman, termasuk saya juga sebetulnya, kegalauan yang terjadi atas kunjungan, kedatangan atau ketamuan teman-teman kita di DPP Partai Solidaritas Indonesia, yang kala itu Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sekaligus juga beliau adalah Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga yang sama-sama kita tahu beliau juga bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 nanti. Jadi gini, saya coba melihat ini bukan perkara, awalnya ada beberapa teman dari luar rumah kita sekarang ini yang bertanya, loh kok bisa begitu? Saya juga jawab, aku pun tak tahu. Aku pun bertanya, kenapa bisa begitu? Aku pun kecewa, aku pun marah, aku pun gundah, agak-agak sedikit baper. Ini bukan ngeledek siapapun yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk pergi, untuk keluar dari rumah kita ini gitu kan. Karena pada dasarnya setiap individu memang mempunyai hak untuk memegang teguh prinsipnya, memegang teguh idealismenya gitu loh. Nah, aku pun mungkin pada saat itu juga mau melakukan hal yang sama, tapi siapalah aku gitu kan. Aku keluar pun gak ngefek, gak pengaruh pun, ya karena aku bagian dari bocil-bocil yang memang gak ngefek dan gak pengaruh itu. Ya kenapa mesti pada jadi heboh? Aku juga heboh gitu kan. Tapi gini, intinya begini, setelah kejadian itu aku coba berusaha merenung, berpikir, berusaha ngutak-utik lah. Ngutak-utik yang bukan untuk makau, bukan. Ngutak-utik plus sedikit memainkan ilmu-ilmu cocok logi gitu. Jadi begini, kita andaikan ya, ada seseorang sedang bermain catur, ya, sedang bermain catur. Masing-masing kubu di permainan catur itu kan punya 16 bidak. Ada pion di depan,
Terus ada pejabat-pejabat lah di belakang. Ada benteng, ada kuda, ada peluncur, ada ratu, ada pati, atau raja, terus ada pati. Lalu ada peluncur lagi, ada kuda lagi, ada benteng lagi. Gitu. Ketika pion-pion sudah diatur untuk menjadi pertahanan dari barisan di belakangnya, akan tetapi tetap diperlukan kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari sekedar pion-pion itu untuk lebih melindungi, lebih menjaga, lebih ketat menempel, lebih ketat membisikkan, lebih dekat membisikkan dua bidak penting yang harus dijaga, raja atau ratu dengan patih. Oke, katakan begini, si raja aku serahkan kepada barisan di sebelah kirinya, tolong jaga dan lindungi dengan baik. Siap, tegak lurus kami. Lalu kepada ini, tolong ada pati, tolong barisanku yang di sebelah kanan, tolong dijaga ini dengan baik, dengan ketat, dengan dekat. Amankan dia. Siap, kami siap. Tegak lurus kepada beliau. Kok kepada beliau? Kepada Anda. Gitu. Jadi jagalah, dijaga. Pada permainan catur, selain menjaga, penjaga-penjaga ini terkadang juga dikorbankan. Dalam artian kuda dimajukan supaya dimakan. Nah, yang makan kuda itu nanti dimakan lagi, atau bagaimana lah kayak gitu. Dan kuda tidak pernah protes, atau peluncur tidak pernah protes, atau bahkan benteng sekalipun tidak pernah protes. Karena masing-masing sudah paham apa tugas dan kewajibannya. Pun mungkin saat ini yang sedang terjadi adalah seperti itu. Mungkin saat ini yang sedang terjadi adalah hal seperti itu. Dua bidak penting tadi adalah sosok dua orang yang sejatinya secara pribadi, secara individu itu baik adanya, baik gitu. Tidak usah lagi ditanya nasionalismenya, tidak usah lagi ditanya tentang patriotismenya, tidak usah lagi ditanya tentang keinginan mereka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Gak perlu ditanya lagi. Cuma terkadang orang baik pada saat dia dikelilingi oleh orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang sedikit jahat, orang-orang yang suka nakal, yang kadang nyetak koran dengan judul obor rakyat, memfitnah, menghasut, menyebarkan berita bohong, atau membisikkan data-data yang tidak akurat, yang tidak sesuai, yang tidak konkret, sehingga dilontarkan, dijadikan bahan perdebatan, perbincangan, yang pada akhirnya membuat kita tertawa terbahak-bahak
Karena terkesan jadi, oh, bodoh nian, tapi nggak tahu soal itu. Nah, itu tadi. Jadi terperosoklah orang baik ini ke dalam kubangan yang memang diciptakan oleh orang-orang yang kurang baik tadi. Nah, saat ini selagi kumpulan utama yang kurang baik itu sedang asik menimang-nimang. Halo, aduh, ada layak jadi presiden, ada pintar berkata-kata, oh, aduh, ada ganteng, ada punya istri, ada punya anak, ada berpendidikan, oh, muluk-muluk lah Anda, kami pun muluk-muluk, gitu. Sedang asik mereka begitu, maka pemain catur ini segera meletakkan orang-orang baik di sekitar orang baik tadi. Kenapa saya punya kesimpulan begitu, punya kecurigaan seperti itu? Karena ada satu orang dari satu kelompok yang baik sudah lebih dahulu mengatakan, saya mau mendekati orang baik ini. Apa yang dijanjikan tetap dijalankan, menjadi pengganti pembantunya beliau. Semoga saja sinyal kita jadi lebih cantik setelah ini, karena tidak dimakan-makan. Oke, kembali lagi. Kalau orang baik yang satunya, atau bidak satunya, bidak penting yang satunya lagi, sudah pasti, sudah dijaga ketat. Banyak barisan yang menjaga, banyak juga pion-pion yang menjaga. Tapi yang satu ini perlulah ditambahkan, perlulah dimasukkan, perlulah didekatkan, perlulah didorong orang-orang baik untuk secara khusus menjaga dia. Sehingga pada akhirnya, jikapun ada skenario yang atau bukan skenario, ada dinamika yang sejujurnya menurut saya menguntungkan buat kita semua. Dinamika yang seperti ini. Jadi kumpulan yang sana itu tiba-tiba salah satu dari tiga itu, karena perahunya mungkin nggak terlalu besar, jadi ombang sana ambing sini, ombang sana ambing sini, didekatilah, dibisikilah, hai kau, kesini aja yuk. Kenapa mau kesini? Karena aku akan jadikan kamu sebagai salah satu ABK yang ada di dalam kabin kapten, bukan di luar, bukan di ruang mesin, bukan. Di sini kamu nggak tahu kan, belum tahu kan mau jadi apa, mualim kah atau apakah, nggak tahu kan. Kesini aja yuk, coba kasih tahu Pepo, kasih tahu bapakmu, kamu mau tak ajak ke sini, mau tak jadiin menteri, supaya kamu bisa memulai karirmu, karir yang bisa kau susun, kau tata lagi dari bawah secara rapi, secara baik. Misal, lalu bergeraklah mereka pindah ke penawaran tadi. Jeder.
sisa 2. Tidak cukup, betul sekali, bubar jalan. Ya. Lalu, ada satu kelompok yang kita kenal betul, mereka sedang sekali memproduksi kata-kata yang tidak ada maknanya, kata-kata yang jauh dari kenyataannya, kata-kata yang penuh dengan fitnah. Obor rakyat contohnya, seperti saya katakan tadi. Karena bubar, ya sudah, saya tak kembali ke tempat di mana 2 kali yang kemarin saya ada di situ. Oke? Ke tempat orang baik itu tadi, yang uangnya juga baik, yang bisa buat bayar saksi kami se-Nusantara ini, bahkan mungkin bisa membiayai spanduk-spanduk, baliho-baliho kami, atau apapun itu. Tidak perlu lagi kami bikin one man one dollar yang tanpa pencatatan yang jelas, pelaporan yang jelas. Apa sih, kok jadi jauh banget? Enggak, itu katanya itu. Jadi gitu, ingin kembali ke habitat awalnya. Tapi di sana saat ini sudah ada orang-orang baik yang menjaga, sudah ada orang-orang baik yang mengelilingi, sudah ada orang-orang baik yang siap menggiring orang baik ini pada trek yang betul, pada jalan yang betul, pada jalur yang sesuai dengan kenegarawanannya, sesuai dengan kepatriotismenya, sesuai juga dengan kenasionalismenya. Lalu orang-orang baik di sekitar itu bilang, kamu ikut? Boleh kau ikut sini. Kita terbuka untuk semuanya. Oke? Kamu boleh masuk sini, kamu boleh jadi bagian dari kami. Tapi saat ini kami sudah punya aturan main sendiri. Saat ini kami sudah punya peraturan rumah tangga yang sudah kami bangun bersama-sama. Oke, kalian boleh masuk sini, tapi ikut aturan kami. Tidak boleh nakal, tidak boleh berkata-kata bohong, ya, tidak boleh nyentil-nyentil, tidak boleh kamu main kaki, main kayu, main hoaks. Oke, boleh, silahkan. Nggak bisa, kami tetap harus dapat porsi yang jelas. Kami punya cara sendiri gini. Oh ya silakan, kalian silakan mencari tempat yang lain. Karena di sini sekarang kondisinya, peraturannya adalah seperti itu. Oh, gimana ya? Saksi kami seluruh Nusantara, paling tidak kemungkinannya perlu 3 truk. Ya sudahlah, kami ikut, tapi tolong ya 3 truknya. Saksinya mau dibawa pakai truk 3 biji katanya. Masuklah mereka dan tidak lagi bisa berbuat semau mereka, tidak lagi bisa memfitnah sana, memfitnah sini, menghasut sana, menghasut sini, merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun di atas darah banyak orang, termasuk darah-darah orang Katolik, orang Kristen, orang Buddha, orang Bugis, orang Jawa, semua. Mereka harus tunduk kepada ketentuan yang sudah dibuat, yang menjaga keharmonisan negara kesatuan Republik Indonesia.
Kira-kira mungkin begitu nggak sih? Kira-kira mungkin begitu nggak? Sehingga 2024 nanti kita akan menjalani pesta dengan lebih tenang, dengan lebih damai, dengan lebih riang gembira. Hai, apa kabar? Oh, aku yang ini. Kamu bagaimana? Oh, aku yang ini. Oh, baiklah. Kita sama-sama menuju lautan lepas, di mana kita akan arungi sama-sama, kita akan bangun sama-sama. Sebuah keriangan dan kegembiraan yang tiada tara, yang harusnya kita rasakan, selalu kita rasakan pada saat pesta itu terjadi. Bukan caci maki, bukan gotok-gotokan, bukan hasutan, bukan fitnah. Maka dari itu, kalau boleh saya menyarankan, kita sama-sama tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kembali lagi, saya juga sempat kecewa, sempat mau marah kayak gitu. Tapi pada akhirnya, oh ya sudah, husnuzon saja. Anggap saja, oh sedang dipersiapkan. Kalaupun misalnya ada yang harus dikorbankan, kita harus siap jadi martir untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita hanya dikorbankan kepentingan-kepentingan kita, hanya dikorbankan tujuan-tujuan kita, hanya dikorbankan ambisi atau orientasi kita. Kita tidak perlu mengorbankan nyawa kita seperti pendahulu-pendahulu bangsa, seperti pahlawan-pahlawan kita. Tidak hanya dikorbankan. Mungkin saat ini kita sudah dikorbankan nama kita, tapi nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini harga yang cukup rendah untuk sebuah kemajuan bangsa ini. Nggak apa-apa. Tetap semangat, tetap solidaritas. Itu yang paling penting. Ntar ada yang kontes, tetap solidaritas itu apa? Ya tetap Partai Solidaritas Indonesia aku ini. Walaupun kembali lagi, aku tidak akan menyalahkan, aku tidak akan mencela, aku tidak akan memaki teman-teman yang kemarin angkat-angkat koper, angkat-angkat ATK, pakai kardus keluar dari rumah ini. Karena kembali lagi, kita manusia bebas yang berhak mempertahankan apa yang menjadi idealisme kita, prinsip kita. Itu sama saja mempertahankan martabat kita. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Selama payungnya masih sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Semoga pepesan kosong ini ya bisa menjadi hiburan. Ya mohon maaf kalau menjadi sumber penyakit buat mata dan telinga Bro Ensis dan sahabat-sahabat solidaritasku. Ini kembali lagi sekedar pemikiran saya, perenungan saya. Jangan-jangan seperti itu gitu loh. Ayo kita berpikir jangan-jangan seperti itu.
sedang disiapkan seperti itu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam solidaritas.